Perkenalkan, nama saya Leo dengan NIM 5243 230041, kelas TED, mata kuliah Elektronika Daya 2026. Di sini saya akan mendemonstrasikan proyek simulasi penyiar 3 fase terkendali. Fokus utama pembahasan saya yaitu menganalisis karakteristik output DC saat sudut pemicuan atau alpanya kita variasikan, mulai dari kondisi ideal hingga kondisi beban induktif. Lalu mari kita lihat perbandingan antara teoris matematis dan hasil yang muncul pada osiloskop. Di sini saya sudah menyusun rangkaiannya. Yang kita perbesar. Di sini ada P3 fasa. Di sini sebagai sumber tegangan, sumber tegangan AC3 fasa sinusoidal. Komponen ini mensuplai energi listrik yang akan disarahkan oleh jembatan SCR. Lalu di sini ada SCR U1 hingga U6, merupakan saklar daya elektronik semikonduktor, berbeda dengan dioda biasa. SCR ini hanya mengantarkan arus on jika ada pulsa pemicu pada terminal gate-nya, dan saat tegangan anoda lebih positif dari katodanya. Lalu di sini ada e-pulse dari G1 hingga G6, yang dimana berfungsi sebagai generator sinyal pemicu. Komponen ini memberikan pulsa tegangan ke terminal gate setiap SCR dengan urutan dan waktu tunda delay tertentu untuk mengatur suruh pemicuan alpanya. Lalu di sini ada resistor dengan besar 10 ohm, berfungsi sebagai beban resistif yang mengubah energi listrik menjadi panas. Pada beban ini tegangan output DC yang akan diukur. Induktor yang di sini sebesar 1 mH berfungsi sebagai penyaring filter agar lebih halus dan menyimpan energi magnetik. Induktor ini akan menahan perubahan arus yang mendadak. Lalu di sini ada digital oscilloscope, berfungsi sebagai alat ukur visual untuk menampilkan bentuk gelombang tekanan input AC dan hasil penyara secara real time. Lalu di sini ada ground, berfungsi sebagai titik referensi tegangan nol atau tegangan netralnya. Lalu kita mencoba akan mensimulasikannya. Nah, beginilah bentuk gelombang yang dihasilkan. Ini karena osiloskop yang saya miliki sangat terbatas. Harusnya pada bagian ini harus bisa dinaikkan hingga 50 agar dia gelombangnya terlihat. Untuk lebih kita lihat untuk gelombang pada sumber tegangan yang kita gunakan. Kita perbaiki terlebih dahulu.
Di sini osiloskop pada protes saya memiliki sedikit error. Untuk kalibrasinya karena bentuk gelombangnya terlalu tinggi sehingga mengalami banyak error. Nah, untuk lebih singkatnya, kita coba ukur PDC-nya. Dapat kita lihat bahwa PDC-nya ini sebesar 4,53. Ini karena pemasangan yang terbalik. Maka besar PDC-nya yaitu sebesar 4,53. Untuk grafiknya saya sudah membuatnya di MATLAB untuk agar lebih sederhana karena saya mengantisipasinya, mana tahu simulasi pada Proteus ini ada kesalahan pada osiloskopnya. Mungkin osiloskop yang saya gunakan Persilama. Di sini adalah bentuk gelombang yang seharusnya tampil pada materi ini, analisis pengaruh variasi sudut penyulutan, yang dimana berdasarkan hasil grafik hasil simulasi dan perbandingan teori, karakteristik pertama dapat kita analisis karakteristik gelombang output. Ini adalah gelombang output yang dihasilkan. PDC-nya yang tadi yang kita ukur sebesar 4,52. Bentuk gelombang yang kita hasilkan ini seperti garis hitam tebal yang disebut sebagai 6 pulse ripple. Frekuensi reaknya dalam satu siklus penuh yaitu sebesar 60 ms milisekon. Terdapat 6 buah bukit. Nilai bukitnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini terjadi karena setiap SCR tadi berkonduksi selama 60. SCR yang ini. SCR-nya berkonduksi selama 60 derajat. Bentuk gergaji ini, jadi bentuk gergaji ini mengartikan bahwa setiap bukit ini tidak berbentuk parabola sempurna seperti di sini, melainkan dia terpotong sebelah kiri atau terpotong setengah. Ini merupakan ciri khas penjara terkendali. Bagian yang terpotong itu efek dari SCR sampai mendapatkan pulsa pemicu dari impuls. Lalu sudut pemicuan, titik komutasi alaminya yaitu secara teori jika SCR diganti menggunakan dioda, maka perpindahan konduksi terjadi pada persilangan antara fasa titik tertingginya. Lalu karena bukit gelombang dimulai agak turun dari titik puncak, ini menunjukkan adanya delay time jika titik mulainya dimulai sebesar 30 derajat setelah titik komutasi alaminya. Lalu kontinuitasnya selama bukit-bukit tersebut masih bersambung, tidak menyentuh kanal ini, maka dapat dikatakan dalam mode kontinu. Lalu kita analisis hubungan antara input dan outputnya. Yang di sini garis putus-putus ada warna merah, hijau, dan biru. Ini merupakan tegangan input, line to line-nya, line to neutral. Tegangan outputnya dapat kita lihat dari grafik garis tebal yang hitam ini. Ini menunjukkan selisih antara dua fasa yang sedang aktif. Itulah penyebabnya nilai puncak ini output ini mendekati 600 volt. Jadi untuk menghitung nilai pada gelombang ini, gelombang outputnya dapat kita hitung dengan cara akar 3 dikali 311 volt, yaitu sebesar 538 volt.
Maka dapat kita simpulkan bahwa gelombang yang dihasilkan sudah sesuai dengan teori pengaruh variasi sudut penyulutan terhadap tegangan output DC pada konverter AC/DC 3 fasa. Bentuk gelombang yang ditunjukkan bahwa tegangan DC itu jauh lebih halus dibandingkan penyiaran satu fasa. Namun besarnya bergantung sangat presisi pada pemberian pulsa gauge pada tiap-tiap SCR. Demikian hasil pemaparan saya, hasil simulasi dan analisis mengenai pengaruh variasi sudut penyulutan